warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Aminah Dinampe, dan saya Ahmad Saifullah akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan yang terdiri atas teori klasik dan teori modern. Pembahasan kita yang pertama adalah teori kepemimpinan klasik. Dalam teori kepemimpinan klasik terdapat beberapa teori yang menjelaskan. Teori yang pertama yakni teori menurut Taylor. Pada Makawimbang tahun 2012 menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan menurut Taylor ini berpandangan bahwa manusia adalah seperti mesin. Artinya, para pekerja atau anggota tidak boleh menolak tanggung jawab yang mereka terima. Sehingga pada teori Taylor ini banyak menimbulkan dampak-dampak negatif. Contohnya perceraian, karyawan yang sakit, hingga berbagai permasalahan sosial karena di sini anggota hanya berfokus untuk bekerja. Teori yang kedua yakni teori Mayo. Teori Mayo ini dikenal juga dengan teori kemanusiaan. Teori Mayo muncul akibat protes terhadap adanya teori Taylor yang memandang manusia sebagai mesin. Sehingga teori Mayo ini memandang bahwa di samping adanya usaha menerapkan berbagai teknik dan metode kerja, Mayo juga menitikberatkan pada pencapaian tujuan lembaga dengan memperhatikan perasaan dan hubungan individu dalam lembaga. Teori yang selanjutnya ini berdasarkan hasil penelitian Iowa University yang menemukan bahwa studi kepemimpinan yang dilakukan oleh Lippi dan White tahun 1991 di sini menemukan bahwa teori gaya kepemimpinan ada 3. Yang pertama authoritarian atau diktatorial, di mana pada temuan ini memaksa pekerja agar bekerja sesuai dengan cara yang telah ditentukan pemimpin. Artinya pada teori ini, pada temuan yang pertama diktatorial ini, para pekerja tidak diberikan kesempatan untuk aktualisasi diri atau mengembangkan diri. Teori yang kedua yakni teori demokratik. Artinya, gaya kepemimpinan berdasarkan demokratik ini, pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja dan mengaktualisasi dirinya. Teori yang ketiga ini mengenai laissez-faire atau free rein, di mana gaya kepemimpinan yang ketiga ini adalah dengan menyerahkan segala wewenang pemimpin kepada bawahannya. Selanjutnya teori berdasarkan studi hasil Ohio University. Ditemukan 2 dimensi kepemimpinan. Yang pertama dimensi struktur tugas, yang mana dimensi ini mengutamakan penyelesaian pengerjaan terhadap tugas-tugas yang diserahkan. Dimensi yang kedua yakni dimensi perhatian, di mana kepemimpinan di sini sangat memperhatikan kebutuhan bawahan hingga menciptakan suasana kerja yang baik seperti memotivasi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya teori Michigan University menemukan 2 orientasi perilaku kepemimpinan. Yang pertama orientasi pada bawahan atau employee oriented, di mana pada orientasi ini sangat menekankan pada hubungan antar pribadi baik pemimpin dengan bawahan atau antar bawahan sehingga memunculkan motivasi yang baik dalam pencapaian tujuan pekerjaan, serta di sini gaya kepemimpinan tidak terlalu mengawasi kinerja karyawan. Orientasi yang kedua yakni mengenai orientasi pada produktivitas atau production oriented, di mana pada production oriented ini pemimpin fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan meraih tujuan pekerjaan. Sehingga pada production oriented ini para anggota atau bawahan tidak memiliki kesempatan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya teori Hastabrata dalam Pancasila. Kepemimpinan nasional di Indonesia ini harus berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara. Segala tindakan, segala keputusan pemimpin harus berlandaskan Pancasila. Kemudian sikap-sikap pemimpin berdasarkan Pancasila tercermin dalam Hasta Brata atau 8 pegangan perilaku yang harus dihayati dan dicermati oleh pemimpin-pemimpin
Indonesia. Yang pertama yakni bagaikan surya, artinya karena matahari memiliki sifat menerangi dan mampu menghidupi makhluk-makhluk hidup di bumi, sehingga pemimpin harus menerapkan ini dalam perilakunya, misalnya dengan mengarahkan, memotivasi dan membimbing bawahan dari ketidaktahuan menuju hal-hal yang baru untuk dipelajari, sehingga ada aktualisasi diri pada bawahan. Sikap yang kedua yakni bagaikan rembulan, di mana di sini rembulan sifatnya adalah menerangi di dalam kegelapan, hingga pemimpin harus memiliki sikap mendukung, memberi dukungan moral, bijaksana, lembut dan visioner. Sikap yang ketiga ini berdasarkan bintang, di mana bintang di sini memiliki fungsi sebagai penunjuk arah, sehingga pemimpin juga harus memiliki sikap menjadi teladan yang baik dan penunjuk arah bagi bawahannya untuk bersikap dengan baik. Yang selanjutnya yakni berdasarkan awan, di mana seperti yang kita ketahui sifat awan ini dapat berubah-ubah, sehingga pemimpin harus memiliki sikap dinamis atau mampu mengikuti perkembangan yang ada, mengayomi bawahan hingga menunjukkan ketaatan dalam mentaati peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Yang kelima yakni bagaikan bumi. Bumi sebagai tempat kita berpijak memiliki karakter yang kuat serta mampu menumbuhkan berbagai tumbuhan yang kita perlukan. Sehingga pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, tidak mudah mengeluh, serta mampu menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya untuk menyelesaikan pekerjaan atau untuk aktualisasi diri. Yang keenam yakni bagaikan samudra. Samudra yang luas dan mampu menampung berbagai hal di dunia, maka pemimpin juga harus memiliki sikap hati yang lapang, menerima semua keluhan berdasarkan permasalahan yang muncul, serta turut terlibat dalam penyelesaian masalah, baik itu masalah yang ditimbulkan oleh siswa, masalah kinerja pendidik yang menurun, hingga masalah-masalah lain yang muncul dalam lembaga. Sikap yang ketujuh adalah bagaikan api. Api menunjukkan sikap wibawa dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, seperti sifat api yang mana ia mampu membakar segala hal. Yang kedelapan yakni bagaikan angin. Angin yang mampu berhembus pada setiap celah terkecil di dunia ini, hingga harus tercerminkan dalam sikap pemimpin, harus ada di dalam diri pemimpin adalah sikap dekat dengan semua kalangan, bersifat berdasarkan fakta, dan memiliki kebijakan-kebijakan yang memberikan pengaruh. Layaknya angin, dia tidak terlihat namun dapat dirasakan. Begitu pula dengan kebijakan pemimpin yang baik, kebijakannya memang tidak terlihat namun dapat dirasakan oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya adalah teori kepemimpinan modern. Dalam teori kepemimpinan modern itu ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah sifat-sifat atau bisa disebut dengan trait. Di mana teori kepemimpinan sifat merupakan teori yang beranggapan bahwa seseorang yang menjadi pemimpin dibutuhkan sifat yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya adalah perilaku atau bisa disebut behavior, yang dimana kepemimpinan perilaku melihat keberhasilan seorang pemimpin sangat berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, seperti bagaimana cara pemimpin memberikan perintah, cara menegur, cara memberikan tugas, dan cara berkomunikasi. Terus selanjutnya adalah situasional, yang dimana teori situasional ini memusatkan pada para pengikut, yang dimana menurut Rifai dan Wijaya tahun 2016 menjelaskan bahwa tidak ada satu jenis atau gaya kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi. Jadi, gaya kepemimpinan itu berdasarkan tergantung pada taraf kematangan bawahan, maka pemimpin semakin meningkatkan hubungan antar pemimpin dan anggota. Biasanya adalah tradisional. Dalam pemimpin tradisional itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah pemimpin mengidentifikasi apa yang mesti dikerjakan.
oleh bawahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang kedua, ada pemimpin memperjelas peran anggota dalam bekerja. Seumpama siapa yang menjadi koordinator, menjadi sekretaris, wakil pemimpin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bawahan terdorong untuk terus memenuhi tuntutan atas pekerjaannya. Nah, terus yang keempat adalah bawahan termotivasi untuk meraih hasil yang diinginkan tersebut. Kesannya adalah teori kepemimpinan kontingensi, yang mana dapat disebut dengan ILVC atau less perfect coworker, yang dimana tiga dimensi utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan ini antara lain adalah hubungan pemimpin dengan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan jabatan. Oke, selanjutnya adalah teori kepemimpinan transformasional, yang dimana teori kepemimpinan transformasional ini dapat dilihat berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah konsiderasi individual, yang dimana adalah perhatian oleh pemimpin terhadap anggota yang sedang berusaha mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah stimulus intelektual, yang dimana pemimpin memberikan ide atau gagasan dari setiap permasalahan yang ada dalam proses yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah motivasi inspirasional, yang dimana pemimpin harus memberikan motivasi dan dorongan kepada bawahannya agar anggota selalu merasa bersemangat. Terus selanjutnya adalah idealisasi, yang dimana pemimpin tersebut disegani pemimpin yang sangat dihargai dan dihormati oleh anggota.